Alkisah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hidup dua ekor hewan yang sangat akrab, yaitu seekor sapi yang bernama Mo dan seekor domba yang bernama Mbe. Mereka berteman sangat dekat karena mereka mempunyai beberapa kesamaan dalam hal makanan. Mereka hidup rukun saling membantu satu sama lain. Meski demikian, ternyata si Emo selalu merasa dirinya lebih baik dari si Embe. Dan di sana, selain ada seekor sapi dan domba, ternyata ada juga seekor tikus bernama Kukus yang bersahabat dengan katak bernama Ropi. Hingga suatu hari, di pinggir ladang, Kukus dan Ropi sedang bersama. Mereka di sana sedang mempersiapkan peralatan untuk bermain-main. Tiba-tiba, Kukus melihat ada Mo dan Be sedang berjalan menghampirinya. Hei, kalian mau kemana? Ayo kemari, ikutlah bermain bersama kita di sini. Sapa Kukus kepada Mo dan Embe. Wah, tentu aku mau ikut main dengan kalian. Ini aku hanya sedang berjalan-jalan aja kok sama Mbak. Jawab Mo kegirangan. Iya, boleh-boleh. Ini mau bermain apa? Nih, aku sudah menyediakan peralatan masak. Jadi kita main masak-masakan. Sambil menunjuk ke arah peralatan yang sudah siap. Tiba-tiba, si Mo langsung menghampiri kemudian mengambil peralatan tersebut sambil berkata, Aku mau pegang yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Si Mo langsung mengambil beberapa peralatan dan sibuk sendiri, padahal belum dipersiapkan oleh Kukus. Sedangkan Mbe, Ropi, dan juga Kukus hanya melihat dari arah mereka berdiri. Setelah itu, perlahan Ropi, Mbe, dan Kukus menghampiri Mo dan bermain bersama. Namun, sikap ketiga temannya itu sedikit kesal dan juga jengkel terhadap Mo karena tingkahnya yang tidak tahu malu. Ia bersikap seolah mainan itu miliknya dan ia hanya bermain seorang diri. Kalau tahu begini, aku tidak mau mengajakmu bermain bersama. Gerutu Kukus dalam hatinya akibat rasa jengkelnya pada si Mo. 1 minggu berlalu. Rumput-rumput yang ada di sekitar ladang mereka sudah semakin sedikit. Keduanya pun menyimpan makanan sebanyak-banyaknya sebagai bahan persediaan di kemudian hari. Mbe yang tubuhnya lebih kecil berpikiran bahwa ia harus lebih banyak menyimpan makanan karena ia mudah sekali kelaparan. Tubuhku ini lebih kecil. Jika aku makannya sedikit, nanti aku bisa kurus. Tubuhku lebih besar daripada tubuhmu. Seharusnya aku yang harus lebih banyak makan karena perutku besar. Mereka pun terus saling berebut untuk menyimpan rumput lebih banyak. Mbak, tubuhku ini jauh lebih tinggi daripada tubuhmu, sehingga lebih mudah meraih dedaunan yang tinggi. Sedangkan kamu, jika mau mengambil dedaunan yang tinggi, harus meminta bantuanku dulu. Kamu pasti membutuhkan bantuanku buat makanan, Mbak. Mo, kamu jangan bicara sombong seperti itu. Kita ini sudah lama berteman akrab, tapi kenapa kamu masih saja mementingkan diri sendiri? Kamu jahat, Mo. Ini kan kenyataannya, Mbak, kalau kamu harus meminta tolong aku dulu jika mau mengambil makanan. Hihi, kamu jahat. Ucap Mbe sambil terisak-isak sedih. Dulu, memang Mo selalu merasa dirinya lebih dari yang lain. Melihat sikap Mo yang tidak kunjung berubah, akhirnya Mbe berpikir untuk pergi dari ladang tempat Mo berada. Mbe berinisiatif untuk mencari makanan ke tempat lain. Mbe pun pergi ke ladang yang lain. Mbe berpikir, daripada aku mati kelaparan karena mesti menunggu Mo demi mengambilkan makanan, lebih baik aku pergi saja ke tempat lain untuk mencari makanan. Setelah berjalan mencari makanan cukup jauh,
Akhirnya Mbak menemukan daerah yang ada rerumputan hijau yang cukup lebat. Melihat di depannya ada ladang rumput, Mbak merasa sangat senang. Wah, indah sekali rerumputan di sana. Beruntung aku pergi dari ladang tempatmu. Setelah sampai di ladang tersebut, Mbak bertemu dengan Ropi dan Kukus. Loh, kalian kok berada di sini? Iya, aku memang sering bermain ke sini karena rumput di sini hijau-hijau. Kalau aku sih males aja berada di ladang milikmu. Dia begitu egois sikapnya, selalu merebut mainanku. Dia juga pernah main ke rumahku dan meminjam mainanku tanpa izin. Sungguh, aku tidak menyukai sikapnya itu. Jawab Kukus dengan penuh rasa kesal. Sudah, sabar saja, Kus. Aku juga pernah kok mainanku dipinjam olehnya dan rusak dibuatnya. Mo memang selalu meminjam paksa mainan milik temannya, bahkan tanpa seizinnya. Hari demi hari berlalu, Mo pun hanya tinggal sendirian. Dia terus melihat ke sekelilingnya, berharap Mbe kembali mendatanginya. Setiap hari, Mo menunggu kedatangan Mbe serta teman-temannya yang lain. Namun, itu semua hanya sebatas harapannya saja. Karena kini Mo hanya tinggal sendirian, sehingga membuatnya merasa kesepian. Mo ditinggalkan oleh teman-temannya karena sikapnya yang serakah, egois, dan suka menyombongkan diri terhadap teman-temannya.